berdoa. Dan hari ini kita mendengar Yesus itu pulang kampung. Karena apa? Dia mau mendefinisikan kasih itu dengan mencintai saudara-saudaranya. Yesus kan anak tunggal, tidak punya saudara-saudara. Tapi tali kasih yang membuat dia merasa bahwa orang-orang di kampungnya itu saudara. Makanya dia pulang, karena ingat saudaranya. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan sisi positif dari kehadiran Yesus. Setelah dia membantu, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa membenci saudaranya, tapi ia bilang ia mengasihi Allah, yaitu pendusta. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Itu adalah petikan kata-kata Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, yang baik sekali untuk kita maknai, untuk lebih dalam dan lebih luas, memaknai definisi kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang sudah saya katakan, beberapa hari ini kita dibantu untuk merefleksikan kasih yang oleh Yohanes itu didefinisikan sebagai Allah itu dengan kasih itu tentang belas kasih, bukan pilih kasih. Kalau kita bicara pilih kasih berarti ada istilah anak emas. Dan itu biasanya yang menciptakan peperangan dalam persaudaraan ketika sudah mulai ada pilih kasih dan istilah anak emas. Bapak Ibu bisa lihat di dalam keluarga masing-masing. Kalau ada orang tua yang menganggap salah satu itu lebih diemaskan, pasti menciptakan kecemburuan dalam diri saudara-saudara yang lain. Dan itu pasti menciptakan kebencian, seperti Kain dan Habel. Coba kita kembali ke keluarga kita masing-masing dan saudara kita masing-masing. Akur-akur enggak kita dengan saudara? Itulah definisi terbaik dari kasih. Daripada kita bicara kasih-kasih, tapi di dalam keluarga kita tidak akur. Di dalam KBG kita tidak akur. Di dalam lingkungan kita tidak akur. Saya sudah mengalami dan melihat ada banyak juga KBG dan lingkungan yang di dalam orang-orang yang tidak akur, kan? Benar kan? Ada kelompok si ini, ada kelompok si itu. Padahal kita itu saudara dalam Tuhan.
Nah, beberapa saat lalu juga pernah saya menyampaikan definisi saudara itu mencakup dua hal. Satu, saudara karena sedarah yang dihubungkan oleh tali pusat. Yang kedua, saudara karena tali kasih, seperti persaudaraan Yesus dan Yohanes yang hari ini berbicara tentang kasih itu. Jadi orang yang biasanya baik dengan saudara pasti rajin pulang kampung kan? Atau rajin kumpul dengan keluarga. Tapi orang yang kalau tidak baik dengan saudara pasti malas pulang kampung. Kalau dia punya kampung. Atau malas ketemu dengan keluarga. Lalu setelah itu bisa jadi orang-orang seperti itu paling rajin ke gereja, paling rajin berdoa, paling rajin aktif dalam pelayanan. Tapi dengan saudaranya dia tidak ada kasih. Nah, ini hal-hal yang perlu kita refleksikan. Benar nggak kita mengasihi Allah? Karena ini kata kitab suci. Kalau seorang membenci saudaranya, tapi dia bilang dia hidup dalam kasih Allah, itu pendusta. Jadi hal-hal praktis seperti ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian beberapa hari kemarin juga saya bilang, selain kita mendefinisikan kasih dalam bentuk belas kasih dan bukan pilih kasih, ucapan terima kasih itu adalah bukti dari kita punya kasih. Jadi ucapan terima kasih adalah bukti kita punya kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu orang jahat, tidak punya hati, tidak punya kasih di hatinya. Dan banyak orang seperti itu yang kemudian kita namakan kacang lupa kulit. Seringkali kita menemukan dalam hidup kita sudah baik, buat baik dengan dia, tapi ketemu kita tidak sapa. Mungkin setelah itu dia seperti Yudas lagi mengkhianati dan bercerita kita jahat-jahat di belakang. Padahal kita sudah banyak bantu dia. Kami Romo juga sudah sering mengalami itu. Sudah kita bantu, sudah kita perhatikan. Habis itu nanti dia omong banyak lagi tentang kita. Dia cerita jelek lagi tentang kita. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak hidup dalam kasih. Jadi salah satu hal sederhana yang mendefinisikan kita betul mengasihi Allah kalau kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Seperti Yesus, setelah Tuhan memberikan dia kekuatan mengubah ikan dan roti jadi banyak sehingga orang makan cukup, dia pergi berdoa. Dan hari ini kita mendengar Yesus itu pulang kampung. Karena apa? Dia mau mendefinisikan kasih itu dengan mencintai saudara-saudaranya. Yesus kan anak tunggal, tidak punya saudara-saudara. Tapi tali kasih yang membuat dia merasa bahwa orang-orang di kampungnya itu saudara. Makanya dia pulang, karena ingat saudaranya. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan sisi positif dari kehadiran Yesus. Setelah dia membaca kitab suci dari kitab Nabi Yesaya, memberikan khotbah, orang membenarkan dia. Orang kagum dengan dia. Tapi di sisi yang lain kita juga dengar, nanti setelah itu ada juga yang cemburu dan iri kan? Lalu menolak dia. Makanya Yesus juga bilang, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Orang yang menolak itu orang yang tidak punya kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membuktikan kalau kita itu mengasihi Allah dengan mengasihi saudara. Saudara itu bisa sedarah karena sekandung, tapi bisa juga karena kita bersaudara dalam KBG, dalam kelompok arisan, dalam lingkungan. Seringkali dalam gereja Katolik ini penyakit terbesar. Kalau di arisan dia kompak dan loyal. Tapi kalau di KBG dan lingkungan dia setengah mati. Ada kan tipe-tipe seperti itu kan? Ada. Saya tahu karena dulu saya kan paling aktif untuk sinode, prasinode itu, FGD. Di mana di dalamnya salah satunya menemukan bahwa kesulitan untuk gereja sinodal, partisipasi, persekutuan dan misi itu karena orang terlalu egois dan sukuis. Kalau urusan keluarga dan urusan suku, mau hujan, angin dia tetap pergi. Mau kumpul berapa dia mau. Giliran gereja baru mendung, itu sudah jadi alasan untuk tidak pergi. Suruh kumpul iuran, aduh pasti ngomelnya. Gereja ini kan mau bantu orang miskin, bukan kita kumpul uang. Tapi giliran arisan, mau kumpul berapa, oke. Kenapa? Egoisme dan sukuisme lebih tinggi daripada kasih. Padahal kita ini agama yang mengajarkan kasih. Bapak Ibu, jangan terlalu tinggi berbicara tentang kasih. Lihatlah di dalam dirimu, keluargamu, KBG-mu, lingkunganmu. Mencintai saudara enggak? Lagi-lagi
apa yang dilakukan oleh Yesus dengan pulang kampung adalah bukti dia betul mengasihi Allah, makanya dia pulang mengasihi saudaranya. Bapak Yosef baru pulang kampung juga ya. Jadi orang tuh kalau rajin pulang kampung karena dia mencintai saudaranya. Kalau dia tidak pulang kampung pasti dia tidak mencintai saudaranya karena malas. Sama juga dengan orang tidak akan rajin di KBG karena dia tidak mencintai sesama saudaranya di situ. Jadi ingat kata-kata Yohanes, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah tapi membenci saudara, itu bohong, itu pendusta. Orang betul mengasihi Allah kalau mengasihi saudara. Semoga Tuhan memberkati.